Oke, lanjut ke arah bahasa. Bahasa apa aja sih yang sering dikaitkan dengan London? Saya coba kita bagi dalam beberapa aksen lah ya. Pertama yang paling terkenal ya pasti Cockney accent gitu. Cockney accent ini ya aksen yang terdengar di seluruh London. Nah, terutama diucapkan oleh para pekerja atau kelas-kelas pekerja, kemudian kelas menengah ke bawah di London, khususnya juga ada yang berada di wilayah timur London gitu. Ini juga sering dikaitkan sebagai East End London accent, di mana sudah tercipta pada abad 18 ya, pada sebagai bahasa pergaulannya di orang-orang London bagian timur lah. Itu the Cockney accent. Lalu ada juga Estuary English. Estuary English ini aksen perantara ya, aksen perantara antara si Cockney dengan nanti ada salah satu aksen juga yang disebut dengan Received Pronunciation. Nah, dimana umumnya si Estuary English ini dipakai secara luas oleh orang-orang di seluruh golongan. Jadi ya sebagai bahasa sehari-hari lah ya di seluruh London. Nah, biasanya orang-orang London memakai si aksen Estuary English ini. Lalu ada yang tadi Received Pronunciation. Nah, Received Pronunciation ini khususnya dipakai oleh orang-orang Afro-Karibia, kemudian orang-orang Asia Selatan juga, dan sedikit berpengaruh oleh aksen Cockney di wilayah timur. Nah, kalau ini digunakan oleh beberapa kelas, khususnya sih kelas atas dan kelas menengah atas, biasanya di wilayah barat London gitu. Nah, yang sekarang jadi fenomena itu berkembangnya MLE atau Multicultural London English. Nah, kalau misalnya soal aksen dan aksen multi etnis dan dialek, jadi merupakan campuran-campuran bahasa yang ada di sana, ya khususnya orang-orang Afro-Karibia, orang-orang Afro dan orang-orang Karibia, plus juga orang-orang Asia Selatan, dimana itu menjadikan bahasa sehari-hari dan kadang juga menggantikan aksen si Cockney sendiri yang ada di wilayah timur. Jadi ini lebih global lah ya untuk si MLE ini. Nah, kemudian ini sebagian besar memang digunakan oleh keturunan-keturunan Afro-Karibia dan juga orang Asia Selatan, dimana ada sedikit pengaruh aksen Cockney, tapi kemungkinan akan menggantikan aksen Cockney kalau misalnya tidak dibudidayakan oleh orang-orang Cockney di timur London gitu. Nah, untuk si masalah aksen Cockney dan MLE ini bisa disaksikan di Weekend Vibes yang ada di Instagram Room Vibes gitu. Oke, lanjut ke London sebagai kota pemerintahan UK sendiri. Nah, ibu kota Inggris ini dulunya sih sebenarnya ada di Winchester. Nah, karena ada penggabungan kerajaan, dia dipindahkan dari Winchester ke London pada abad ke-12, dan itu di situ juga karena udah ada Westminster Abbey, terus istana Westminster juga. Itu di abad 12 mulai pindah semua pemerintahan ke wilayah London gitu. Nah, kemudian London juga sebagai tempat pemerintahan dari UK atau Great Britain, di mana banyak departemen-departemen pemerintahan, kemudian kediaman dari Perdana Menteri ya, siapa yang nggak tahu ya, namanya The Downing Street 10. Nah, Downing Street 10 itu sebagai tempat berdiamnya seorang Perdana Menteri dari si Inggris itu. Lanjut ke permasalahan distrik-distrik. Nah, distrik-distrik ini apa sih distrik-distrik? Nah, distrik-distrik ini merupakan wilayah-wilayah kecil yang berada di borough. Kalau tadi 32 borough, nah distrik ini merupakan satu borough itu terdiri dari beberapa distrik. Nah, distrik-distrik inilah yang menurut kita sih unik ya, karena distrik-distrik ini mewakili beberapa komponen si masyarakat kecil lah ya, karena dari si unit terkecil dari si borough itu merupakan si distrik. Nah, distrik ini banyak terpengaruh untuk selain nama-namanya yang secara turun-temurun, orang-orang di distrik itu menamakan distriknya itu sesuai dengan bisa saja kebiasaan, kemudian hal apa aja yang pernah terjadi di situ, atau misalnya para pekerja apa aja yang di situ. Nah, distrik-distrik ini juga kadang mengacu pada dengan ciri khasnya masing-masing lah ya. Ciri-ciri masing-masing itu terkait namanya, dan batas-batasnya juga mungkin nggak terlalu mengikat ya, karena di situ juga kan bukan distrik yang baru didirikan tahun-tahun baru lah, karena distrik-distrik ini didirikan sudah dari ratusan tahun, atau bahkan ya ratusan tahun sebelum si pengenaan dari si Greater London ini dibentuk gitu. Kalau si London sendiri kan terkenal ya, kalau di tengahnya itu Central City of London. Nah, biasanya kalau misalnya banyak literatur membicarakan bahwa London Barat itu merupakan wilayah yang berkembang atau wilayah yang didiami oleh para kelas menengah ke atas lah. Nah, karena di London Barat ini merupakan kawasan hiburan, kemudian kawasan pusat perbelanjaan utama di London, dan banyak menarik wisatawan ke wilayah barat. Nah, termasuk juga kawasan perumahan mahal yang waktu itu pernah disinggung oleh si Sol Campbell ya, terkait pajak-pajak properti di sana yang sangat tinggi. Nah,
di mana si wilayah mahal itu banyak terdiri atau banyak berdiri di wilayah Kensington dan Chelsea. Makanya kenapa klub Chelsea itu kadang disebut sebagai klub kaya, karena ya wilayah distrik-distriknya atau borough-nya sendiri merupakan pemukiman kelas atas di London. Nah, berbanding terbalik dengan wilayah timur di London ya, atau East End London. Nah, East End London ini sering disebut sebagai apa ya, wilayah pelabuhan sih, wilayah pelabuhan di zaman dulunya. Kemudian terkenal juga dengan populasi imigran yang tinggi, karena memang waktu si revolusi industri, sentra-sentra pabrik atau sentra-sentra produksi itu banyak dibangun itu di wilayah timur London. Nah, makanya kenapa banyak kelas-kelas pekerja itu berada di wilayah timur London. Nah, hal tersebut juga menjadikan si wilayah London Timur itu menjadi lebih banyak bahasa, banyak culture, banyak etnis-etnis yang mendiami tempat-tempat tersebut, sehingga di sana juga kadang jadi negatifnya karena menjadi salah satu daerah termiskin di London atau di wilayah timur itu. Dan juga ya banyak pergulatan budaya lah ya, pergulatan budaya, perkembangan budaya juga di wilayah timur, sehingga East End London itu lebih unik, mungkin lebih unik dibandingkan dengan di wilayah London lainnya gitu. Oke, sekarang kita bahas ke hal yang paling umum lah ya, terkait sepak bola yang ada di London. Nah, London ini memang sebagai penyumbang klub sepak bola yang lumayan banyak nih di si Liga Inggris, tapi bukan liga utamanya ya, tapi ada liga-liga amatirnya lah di bawah. Karena kalau saya catat itu hanya sekitar 17 sampai 18 klub aja yang menyatakan sebagai klub yang profesional. Kenapa saya menyatakan profesional? Karena kalau di tingkatan sepak bola Inggris itu dari si liganya gitu ya, kasta liganya itu hanya sampai 5 kasta tertinggi itu yang disebut sebagai professional club. Sedangkan di bawahnya itu bisa disebut semi amatir atau semi pro atau amatir gitu. Nah, saya catat beberapa klub aja ya yang ada di Premier League khususnya, atau sampai 4 kasta terbawah di Inggris gitu. Nah, kalau di Premier League sendiri kita mulai dari si klub tertuanya di si Inggris, atau ya salah satu yang tertua lah ya, itu ada Fulham FC, itu berdiri tahun 1879 dan mempunyai stadion di Craven Cottage dan sebutannya The Cottager. Lalu yang kedua ada Chelsea, jelas Chelsea itu dia mewakili distrik dari Borough of Chelsea, berdiri tahun 1905, mempunyai stadion di Stamford Bridge dan memiliki julukan sebagai The Pensioner atau The Blues. Lalu ada Thames Iron Works FC atau The West Ham United FC. Ini mewakili dari distrik Newham. Kalau si Thames Iron Works sendiri berdiri tahun 1895, kemudian di 5 tahun kemudian berubah nama menjadi West Ham United tahun 1900. Nah, dia memiliki kandang di Bowling Ground yang ada di Upton Park. Kemudian mereka pindah ke London Stadium tahun 2016 dan memiliki julukan itu The Irons atau The Hammers. Lalu ada Tottenham Hotspur, dia mewakili distrik Tottenham, berdiri tahun 1882 dan memiliki stadion White Hart Lane, memiliki julukan Spurs. Lalu ada Brentford FC. Brentford FC ini mewakili distrik dari Brentford, berdiri tahun 1889, memiliki stadion GTEC Arena dan julukannya sendiri ada The Beast, atau bukan The Beast itu ya, tapi The Beast lebah. Nah, ada juga Arsenal FC. Kalau di awalnya dia mewakili distrik Woolwich yang ada di selatan, tapi setelah pindah ke utara dia mewakili apa ya? Lupa ya, anjir, di atas. Dia berdiri tahun 1886, punya stadion legendarisnya dulu ada Highbury sebelum pindah ke Emirates Stadium. Lalu nama julukannya The Gunners. Dan terakhir ada tim Crystal Palace FC, itu mewakili distrik Forest Hill, berdiri tahun 1905 dan mempunyai stadion bernama Selhurst Park, dijuluki The Eagles. Nah, itu di Premier League. Kita berangkat ke EFL Championship atau divisi 2-nya atau Liga 2-nya lah ya, di Liga Inggris. Nah, ternyata klub London itu hanya diwakili oleh 2 klub. Yang pertama ada Millwall FC, dia mewakili Isle of Dogs, berdiri tahun 1885 dan bermarkas di The Den Stadium setelah pindah dari The Old Den. Itu dijuluki The Lions. Dan selanjutnya ada QPR atau Queen's Park Rangers, dia mewakili Shepherd Bush dan berdiri tahun 1882 dan bermarkas di Loftus Road dengan julukannya The Hoops atau Rangers. Oke, lanjut ke
wakil London yang bermain di EFL League One atau kasta ketiga dari Liga Inggris. Nah, dari EFL League One ini diwakili oleh Charlton Athletic FC. Dia mewakili dari distrik Woolwich, sama seperti Arsenal zaman dulu ya. Lalu dia berdiri tahun 1905, memiliki markas The Valley dan dijuluki The Addicts. Lanjut ke EFL League 2 atau kasta keempatnya, itu memiliki 3 klub yang berasal dari London. Itu diwakili oleh Leyton Orient FC, mewakili dari Stoke Newington District, berdiri tahun 1881, memiliki markas di Brisbane Road dan dijuluki oleh The O's. Lalu ada FC Wimbledon FC, klub yang lumayan cukup unik pada zamannya sebelum mereka harus membubarkan diri menjadi Milton Keynes Dons, dan AFC Wimbledon FC. Nah, dia mewakili distrik Wimbledon, berdiri tahun 1889, hanya saja berdiri kembali di tahun 2000-an, memiliki markas di Plough Lane dan dijuluki The Dons atau Crazy Gangs. Nah, Crazy Gangs ini refer pada tahun 1980-an, di mana dulu mereka sempat menjuarai Piala FA dimotori oleh pemain fenomenalnya yang bernama Vinnie Jones. Gitu. Lalu ada Sutton United, itu mewakili distrik Sutton, berdiri tahun 1898, memiliki markas di Gander Green Lane dan dijuluki The Yellows. Nah, untuk si kasta kelima ini saya akan jelaskan lagi, juga diwakili oleh 4 klub asal London. Antara lain, pertama ada Dagenham and Redbridge, mewakili distrik Dagenham, berdiri tahun 92, memiliki markas di Victoria Road dan dijuluki oleh The Daggers. Ada Barnet FC, mewakili distrik Barnet, berdiri 1888, bermarkas di The Hive Stadium dan dijuluki The Beast, sama seperti tadi pas di atas The Beast gitu. Lalu ada Bromley FC, mewakili distrik Bromley, tahun 1892 mereka berdiri, memiliki markas di Hayes Lane dan dijuluki The Ravens atau apa ya, The Ravens gagak maknanya. Nah, yang terakhir ada Wellstone, itu mewakili distrik Ruislip, berdiri tahun 1899, memiliki markas The Grosvenor Vale dan dijuluki The Stones. Nah, kenapa saya hanya membahas 5 kasta tertinggi saja? Karena ya 5 kasta tertinggi di Inggris itu biasanya disebut sebagai liga profesional, sedangkan di bawahnya itu merupakan liga semi pro atau liga amatir. Nah, sebenarnya wakil dari London sendiri dari 17 ini ada banyak ya sebenarnya, sampai ke divisi paling bawah atau divisi 8 sampai 10 gitu ya. Itu diwakili hampir sekitar 40 klub lah ya. Berarti kalau dikurang ini sekitar 23-an lagi lah klub di bawah. Ya mungkin hanya menyebutkan nama-nama klubnya saja ya. Nanti ada si petanya mungkin di sini gitu ya. Klub-klub apa aja yang ada di London dan mewakili kota tersebut di liga semi pro atau liga amatir di Inggris gitu. Pertama ada Dulwich Hamlet, lalu ada Hampton and Richmond Borough, ada Welling United, ada Carshalton Athletic, ada Cheshunt, Corinthian Casuals, Cray Wanderers, Enfield Town, Haringey Borough, Hornchurch, Kingstonian, Wingate and Finchley, Harrow Borough, Hayes and Yiding United, Hendon, Romford FC, Barking FC, Bedford Sports, Hanwell Town, Northwood, Tooting and Mitcham United, Uxbridge, Cray Valley Pepper, Phoenix Sports, dan VCD Athletic. Nah, itu beberapa klub yang mewakili liga non-profesional di Inggris yang berasal dari London. Oke, nanti kita sertakan juga si maps-nya di sebelah. Nah, mungkin yang apa ya, sesi terakhir gitu ya, ini terkait cerita-cerita apa aja sih yang terjadi di klub-klub London berdasarkan timeline dan berhubungan dengan sepak bola. Oke, kita mulai dari tahun 1901. 1901 ini di mana Tottenham Hotspur itu menjuarai Piala FA. Lalu tahun 1904 West Ham pindah ke utara dan menempati si Bowling Ground Upton Park gitu. Lalu tahun 1910 Millwall pindah dari Isle of Dogs dan menempati The Old Den, markasnya mereka sebelum pindah ke New Den. Lalu 1912 itu Wimbledon pindah ke markasnya yang disebut Plough Lane. Tahun 1913 Arsenal meninggalkan London Selatan yang tadi saya sebutkan di Woolwich dan pindah ke utara, dan hanya berbeda sekitar 4 mil dari markas Tottenham Hotspur, dan di sanalah mereka membentuk Derby London Utara gitu. Lalu di tahun 1913 Charlton menjadi satu-satunya klub dari Woolwich ya. Kenapa? Karena Arsenal pindah ke wilayah London Utara. Lalu 1917 setelah berpindah-pindah markas, QPR menempati Loftus Road yang ada di London Barat.
Nah, kemudian di 1919 itu Charlton Athletic juga menempati The Valley atau stadionnya sekarang. Tahun 1923 Stadion Wembley resmi didirikan atau berdiri menjadi markas tim nasionalnya Inggris. Lalu 1924 Crystal Palace pindah ke Selhurst Park yang ada di selatan London. Kemudian 1928 Arsenal dan Chelsea memperkenalkan nomor punggung, di mana nomor punggung pertama atau diperkenalkan itu oleh si Chelsea dan Arsenal. Lalu tahun 1935 itu Arsenal menjuarai Liga secara 3 kali berturut-turut, tahun 1933, 34 dan 35. Lalu 1935 Brentford juara divisi 2. 1955 Chelsea juara divisi 1. Lalu 1961 Tottenham menjuarai double winners. Mungkin ini yang salah satu yang dibanggakan oleh Tottenham ya terhadap Arsenal karena dia pernah double winners Piala Liga dan juara liganya gitu. Lalu tahun 66 ini Inggris juara jelas di Wembley tahun 66 dan dimotori oleh orang-orang dari West Ham United, di mana dari mulai backnya ada Bobby Moore, kemudian ada Martin Peters dan Geoff Hurst gitu. Lalu tahun 1970 Leyton Orient itu juara divisi 3. Nah, 88 ini The Crazy Gang-nya dari Vinnie Jones, dia membawa juara Wimbledon Piala FA. Lalu tahun 93 Millwall mulai pindah dari Old Den ke New Den yang ada di Bermondsey karena sebelumnya di Isle of Dogs. Lalu tahun 2000 Charlton Athletic itu juara divisi Championship. Tahun 2002 Wimbledon FC harus bangkrut dan membentuk Milton Keynes atau MK Dons, dan AFC Wimbledon FC berdiri atas inisiatif dari supporternya sendiri. Tahun 2004 terjadi The Invincible-nya Arsenal, di mana mereka tidak terkalahkan sebanyak 38 pertandingan gitu ya, di mana kemenangan 26 dan draw 12 kali. Lalu tahun 2004 Millwall mengikuti Piala Eropa atau penyisihan UEFA League ya, karena mereka harus kalah di final Piala FA dengan MU dan mereka berhak untuk mengambil jatah Eropa, padahal dia bermain di Liga Championship atau di bawahnya Liga Premier gitu. Kemudian tahun 2006 Arsenal mulai pindah ke Emirates Stadium dari Highbury untuk stadion legendarisnya Arsenal. Tahun 2007 New Wembley Stadium atau Wembley Stadium yang baru didirikan menggantikan Wembley Stadium yang lama yang dengan ikoniknya The Twin Tower of Wembley itu dihapuskan dan menjadi New Wembley. Itu tahun 2007 New Wembley diresmikan. Kemudian tahun 2010 Fulham sempat mengagetkan Eropa gitu ya, karena dia masuk ke final UEFA Cup dan harus kalah oleh Atletico Madrid. Itu zamannya itu Diego Forlan kalau salah. Terus untuk di Fulhamnya sendiri masih diperkuat oleh ya Bobby Zamora kalau salah, Brede Hangeland dan Max Scherzer kalau salah di kipernya. Lalu tahun 2011 itu QPR menjuarai divisi Championship, 2012 Chelsea menjuarai Piala Champions, dan 2016 West Ham mulai pindah dari Boleyn Ground ke London Stadium karena bekas markas atau bekas venue yang dipakai Olimpiade London di 2012. Ya, itulah perjalanan kita ke London, tepatnya di Greater London, di mana karena masifnya wilayah itu sehingga disebut di Greater London. Lumayan lah ya, begitu banyak sejarah dan warna itu yang terdapat di kota ini. Selain menjadi melting pot bagi berbagai etnis yang ada di dunia, karena kota ini sebagai sentralnya dekolonial ya, karena memang Inggris juga terkenal dengan kolonialismenya, juga menjadi ibu kota dunia selain New York. Nah, ia juga mewarisi kekuatan ragam etnis di dunia, orang-orang dengan berbagai macam latar belakang dan akar klub sepak bola yang berbeda-beda, yang akan menjadikan multicultural London ini sebagai tempat yang aman dan berkembang ya satu culture sepak bola atau culture budaya lainnya. Ya, sekian jalan-jalan kita kali ini. Kita jumpa lagi di wilayah dan negara lainnya. Silakan komen atau masukkan saran mau jalan-jalan kemana lagi kita. Kirim aja lah sebanyak-banyaknya inspirasi kalian. Saya mau jalan-jalan kemana, saya mau menerangkan apa. Itu aja. Saya Samrok, terima kasih sudah mengikuti Prungpedia with Samrok kali ini. Dadah. Oke, untuk pemenang episode London kali ini adalah ini. Nah, silakan ya, nanti kita hubungi atau kalian menghubungi DM Instagram kami atau DM Instagram saya. Silakan, selamat untuk pemenang episode kali ini.